Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Marquez rela lepas gaji selangit Honda dan pindah ke Gresini, ternyata ini penyebabnya. Pembalap Spanyol, Marc Marquez merelakan gaji selangit dan tertinggi di MotoGP agar bisa lepas dari kontrak tahun terakhirnya dengan tim pabrikan Repsol Honda. Gaji tahunan Marquez diperkirakan sebesar 250 miliar rupiah, itu jumlah kisaran dalam nilai rupiah, belum termasuk bonus-bonus besar lainnya. Dia memutuskan keluar setahun lebih awal, demi bisa bergabung dengan tim satelit Gresini Racing. Tujuan Marquez bukan lagi uang, melainkan motor kompetitif karena dia ingin kembali menang dan menjadi juara. Apakah Rossi mengambil keputusan yang tepat saat pindah dari Yamaha? Dia melihat Stoner menang dengan motornya, dan kemudian dia berpikir dia bisa melakukannya juga, kata mantan pembalap asal AS, Randy Mamola dalam berita Motosan.es. Kami melihat Jorge Lorenzo melakukan hal serupa, beralih dari Yamaha ke Honda. Bisakah Anda bayangkan obrolan kopi bersama Marc dan Alex Marquez, yang duduk di bar tahun lalu? Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Marc tidak mengatakan, seperti apa rasanya mengendarai Ducati. Dan jangan beritahu saya apa yang tidak dikatakan Alex, itu luar biasa. Jadi, apa pengaruhnya bagi Anda sebagai juara dunia 8 kali, seru Mamola menjelaskan pandangannya. Jelas, Honda berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Uang? Ketika kita berbicara tentang juara dunia seperti Marc, tidak berarti apa-apa. Ini tentang kebanggaan, dan ini tentang kemenangan. Kami tahu level Marc di masa lalu dan kami tahu apa yang terjadi dengan operasinya, dia harus melakukan perubahan dan ini adalah keputusannya, demikian Mamola menjabarkan. Benar saja, dengan Gresini Racing, Marquez sekarang dapat kembali menikmati balapan dan tampil sangat kompetitif di barisan depan. Ternyata ini kunci rahasia Acosta tampil memukau di MotoGP. Pembalap muda Spanyol, Pedro Acosta, Red Bull Gas T3, tampil mengejutkan di dua balapan pertama pada tahun debutnya di MotoGP 2024. Acosta berhasil meramaikan persaingan barisan depan di Qatar, namun sempat berkendala masalah di akhir balapan. Tepat di seri kedua di Portugal, Acosta menyelesaikan balapan di urutan ketiga dan mencapai podium pertamanya di MotoGP. Dia mengalahkan seluruh pembalap KTM, mengovertake para rider top Ducati termasuk Marc Marquez dan Francisco Bagnaia. Lantas, apa yang membuat Acosta begitu baik di tahun debutnya? Apa rahasia kesuksesannya? Saya hanya punya kata-kata baik untuk seluruh tim karena tidak mudah untuk menggunakan motor MotoGP, dengan trek baru, dengan pengalaman baru bagi kami, tidak mudah untuk mengatur pikiran saya karena saya tahu kalau saya bukan orang yang paling mudah dalam balapan akhir pekan, kata Acosta kepada motorsport.com usai naik podium di Portimao. Mereka bekerja sangat keras. Setiap pagi saat saya bangun, saya mendapat sekitar 20 pesan dari insinyur, data dan kepala kru saya, yang memiliki banyak hal dan banyak foto untuk diperiksa, untuk memahami apa yang harus ditingkatkan. Tim membuat segalanya lebih mudah. Mereka mengatur pikiran saya dengan sangat baik, saya tahu bahwa terkadang saya bukanlah orang yang paling mudah dalam balapan akhir pekan, jelasnya menambahkan. Balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Texas, AS. Akan sangat menarik melihat bagaimana aksi sang rookie di trek berbeda. Namun menurut pengamatan komentator DAZN, Jorge Lorenzo, Acosta memiliki peluang terbaik untuk menang di seri Jerez setelah seri AS. Sirkuit Jerez dinilai sangat cocok bagi Acosta dan bisa menjadi tempat meraih kemenangan perdananya di MotoGP. Terungkap gaji super tinggi Quartararo di Yamaha 2 kali lipat gaji Bagnaia. Beberapa hari yang lalu tim pabrikan Monster Energy Yamaha telah dengan resmi mengumumkan perpanjangan kerja sama mereka dengan pembalap Prancis, Fabio Quartararo hingga MotoGP 2026 mendatang. Quartararo naik ke MotoGP bersama satelit Yamaha pada tahun 2019 yang lalu. Dia kemudian naik ke tim pabrikan pada tahun 2021 dan langsung mengamankan gelar juara dunia. Pada 2022 Quartararo kalah dari pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia dalam pertarungan sampai balapan final di Valencia. Sayangnya, pada 2023 Quartararo kalah jauh karena motor Yamaha masih kurang kompetitif. Karena itu,
Perpanjangan kerjasama ini sangat mengejutkan penggemar MotoGP, terlebih El Diablo selama setahun terakhir ini tidak terlalu senang dengan kinerja Moan. Tapi Yamaha berhasil meyakinkan Quartararo dengan proyek jangka panjang dan tentu saja faktor gaji mempengaruhi keputusan pembalap Nice itu. Gaji tahunan Quartararo disebut-sebut sangat tinggi, mengalahkan gaji juara bertahan Ducati, Bagnaia hingga 2 kali lipat. Terlepas dari jaminan teknis yang mungkin diberikan oleh tim yang sekarang dipimpin oleh Bartolini kepadanya, aset besar lainnya dari manajemen Lin Jarvis adalah buku cek. 12 juta euro, sekitar 200 miliar rupiah dalam nilai mata uang Indonesia, atau lebih dalam kontrak baru lebih dari 2 kali lipat gaji pokok Bagnaia di Ducati, selain bonus kinerja. Bahkan jika pembalap Italia itu memenangkan gelar ketiga berturut-turut, ia tidak akan menyamai angka tersebut, menjadikan Quartararo sebagai pebalap dengan bayaran tertinggi di grid, demikian bunyi laporan motorsport.com. Selain soal gaji, menarik juga melihat akan seperti apa perkembangan Yamaha ke depannya untuk 2 tahun bersama Quartararo. Apakah mereka bisa kembali menjadi penantang gelar? Francisco Bagnaia harus waspada, Jorge Martin versi 4.0 telah lahir. Ancaman besar mengintai Francisco Bagnaia pada MotoGP 2024, di mana Jorge Martin 4.0 dinilai telah terlahir. Martinator memang cukup solid dalam 2 seri yang telah digelar. Dia kini bercokol pada peringkat pertama klasemen sementara. Lonjakan posisi dia dapatkan usai seri Portugal. Martin tampil sempurna baik pada sesi sprint dan balapan utama. Dia tak hanya mendepak Bagnaia dari pimpinan klasemen tetapi juga membuat jarak 23 poin. Musim ini Pecco sepertinya harus ekstra waspada dengan pembalap Pramac Racing tersebut. Apalagi sosoknya membalap di musim 2024 dengan perubahan dalam 2 hal yakni mental dan juga fisik. Hal itu dikuak oleh bos Pramac Racing, Dino Borsoy. Dia mengatur ulang latihan serta pola makannya sejak musim dingin, beber Borsoy, dilansir juara.net dari speedweek.com. Dia mampu mengurangi berat badannya. Dia sekarang banyak bersepeda. Hal itu dilakukan agar dia lebih sehat baik secara fisik dan mental selama balapan, tambahnya. Lanjutkan komentarnya, Borsoy menilai Martin versi 4.0 kini telah terlahir. Si bos yakin kombinasi sepeda kotor gacor dan pembalap hebatnya bakal berbicara banyak musim ini. Musim lalu, kami tidak memulai tahun dengan buruk, ungkapnya. Tetapi, adaptasi gaya membalap Jorge dengan sepeda motor batu membutuhkan banyak waktu. Tahun ini, kami beruntung sebab GP24 sudah bekerja dengan baik sejak balapan pertama. Ducati melakukan kerja yang bagus soal hal ini. Tetapi, Jorge juga bekerja keras dalam penguatan mental dan fisik sepanjang musim dingin. Hal itu kini begitu bermanfaat baginya. Dia sekarang adalah Martin 4.0, tutup Borsoy.